Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadli Ulum dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan ekonomi yang terdapat dalam LKS halaman 24 sampai 27. 1. Pengertian pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi digunakan untuk mengubah tatanan suatu perekonomian yang kurang maju menjadi suatu perekonomian modern dengan taraf hidup tinggi. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang ditandai dengan perubahan dan perbaikan struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting sebagai berikut. A. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses. Artinya, pembangunan ekonomi tidak terjadi secara instan karena perlu upaya dan berbagai sinergi dari seluruh lapisan masyarakat agar perekonomian nasional membawa kesejahteraan bagi negara dan masyarakat. B. Pembangunan ekonomi sebagai usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita. Menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi. Dengan demikian, usaha menaikkan pendapatan per kapita sama dengan menaikkan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. C. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu negara dikatakan memiliki perekonomian berkembang apabila pendapatan per kapita negara tersebut cenderung meningkat secara terus-menerus. 2. Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi yang utama adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan ekonomi secara terperinci harus diarahkan pada tujuan berikut. A. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Meningkatkan persediaan pemerataan kebutuhan pokok bagi masyarakat. D. Memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. E. Memperluas kesempatan kerja. F. Memperbaiki mutu pendidikan. G. Peningkatan nilai-nilai budaya dan martabat bangsa. 3. Perencanaan pembangunan ekonomi. A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. RPJP nasional ditetapkan sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional untuk mencapai pembangunan yang sinergis. RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai 2009 melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian wilayah Indonesia. RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014 memantapkan penataan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019 melakukan penyempurnaan terhadap penataan ulang dan memfokuskan pembangunan. RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024 mencapai Indonesia mandiri, maju, adil, dan makmur. C. Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. RKP adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi terdiri atas 2 hal, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Adapun faktor non-ekonomi meliputi stabilitas dan keamanan negara, keadaan politik, kelembagaan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. 5. Permasalahan pembangunan ekonomi. Permasalahan yang menghambat negara berkembang antara lain standar hidup rendah, pertumbuhan penduduk sangat pesat, kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi, tingkat produksi rendah,
tingkat pendidikan yang rendah, dan ekonomi internal negara tersebut sangat bergantung pada sistem ekonomi eksternal atau siklus ekonomi internasional. 6. Indikator pembangunan ekonomi. A. Indikator ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional dengan memperhitungkan tingkat pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi serta distribusinya, perbaikan struktur ekonomi dan stabilitas ekonomi, tingkat pengangguran dan kesempatan kerja, tingkat kemiskinan. B. Indikator non-ekonomi. Indikator non-ekonomi dapat diukur melalui indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. 7. Kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan pembangunan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. A. Macam-macam strategi pembangunan ekonomi, antara lain strategi pertumbuhan, strategi pembangunan dengan pemerataan, strategi ketergantungan, strategi yang berwawasan ruang, dan strategi pendekatan kebutuhan pokok. B. Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pembangunan, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga ahli yang memiliki skill, dan teknologi. C. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau, memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional, mempercepat kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 8. Dampak pembangunan ekonomi. A. Dampak positif pembangunan ekonomi. 1. Memperlancar kegiatan ekonomi dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Memperbaiki tingkat pendapatan nasional lewat terbukanya banyak kesempatan kerja. 3. Memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. 4. Penambahan dan peningkatan kualitas fasilitas umum. 5. Perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. 6. Kualitas SDM meningkat dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. B. Dampak negatif pembangunan ekonomi. 1. Proses industrialisasi mengurangi banyak lahan pertanian. 2. Timbulnya masalah-masalah sosial di perkotaan akibat arus urbanisasi yang tinggi. 3. Pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik. 4. Industrialisasi menghilangkan habitat alami hewan dan tumbuhan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.